menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Sebelumnya sudah ada yang kenal saya belum? Belum. Baik, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Safira. Kalian bisa menyebut saya dengan Ibu Fira. Tentunya saya juga belum mengenal kalian karena ini pertemuan pertama kita ya. Jadi kita perkenalan mulai dari sini dulu. Sebutkan nama dan hobi kalian. Nama saya Hani Fatunisa, hobi saya menggambar. Nama saya Eci, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Sukma, hobi saya menulis. Nama saya Anissa, hobi saya membaca. Nama saya Sinta, hobi saya memasak. Pertemuan kita, semoga pada pertemuan ini kalian bisa mengenal satu sama lain. Kali ini Ibu mau membahas tentang gaya belajar. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian dari belajar sendiri itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Merupakan suatu perubahan tingkah laku dari yang semula tidak bisa menjadi bisa, dari yang semula tidak tahu menjadi tahu. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali ya, Hani. Jadi, belajar itu adalah suatu proses perubahan di mana seseorang itu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Kali ini Ibu akan menjabarkan satu persatu sehingga nanti kalian dapat mengetahui apa sih gaya belajar yang sesuai dengan diri saya sendiri. Yang pertama yaitu gaya belajar auditory. Apa sih auditory itu? Auditory itu berkaitan dengan pendengaran. Jadi mereka itu lebih senang mendengarkan sesuatu. Jadi mereka itu lebih mudah memahami sesuatu dengan cara mendengarkan. Nah, yang kedua itu gaya belajar kinestetik. Apa sih gaya belajar kinestetik itu? Gaya belajar kinestetik itu berkaitan dengan gerak. Jadi mereka lebih mudah memahami suatu materi atau sesuatu hal dengan melakukan gerakan. Seperti praktek, terus olahraga, itu kan berkaitan dengan gerak ya. Jadi pasti kalian lebih senang pada saat jam pelajaran olahraga. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gaya belajar kinestetik. Yang ketiga yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu lebih ke penglihatan. Jadi mereka lebih mudah memahami dengan cara melihat. Seperti kita menyambung sebuah video, mereka akan lebih mudah memahaminya. Dari penjelasannya Ibu sampaikan tadi, apakah kalian sudah memiliki gambaran bagaimana gaya belajar yang sesuai dengan kalian, yang bisa membuat kalian nyaman, mudah memahami hal baru seperti itu ya? Saya ingin mengetahuinya dari Hani. Saya mudah memahami materi itu dengan cara visual. Kalau saya kinestetik. Saya visual. Auditory, Bu. Saya kinestetik. Nah, dari penjelasannya Ibu sampaikan tadi, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Sinta. Apa kelemahan dari gaya belajar tadi? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Sinta. Nah, kelemahan dari ketiga gaya tersebut, yang pertama yaitu gaya belajar visual. Nah, mereka yang memiliki gaya belajar visual, mereka tidak suka dengan keributan. Jadi mereka tidak bisa memahami sesuatu apabila suasana sekitar gaduh. Nah, yang kedua yaitu gaya belajar auditory. Mereka susah mengingat sesuatu apabila dalam pembelajarannya tidak ada suara. Itu. Yang ketiga yaitu kinestetik. Mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik tidak bisa berdiam lama. Jadi mereka tidak suka duduk lama. Mereka akan lebih aktif apabila dalam pembelajarannya ada praktek. Nah, kesimpulan dari materi yang Ibu berikan tadi, semoga kalian bisa memahami gaya belajar kalian sehingga kalian lebih mudah memahami sesuatu dengan gaya kalian sendiri. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak. Nah, jika tidak, mari kita tutup pelayanan pada hari ini. Semoga ilmu materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Selamat siang.